Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Agama Islam kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan materi yaitu bentuk-bentuk ijtihad dan pembagian hukum Islam. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami anggota dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Azahra Mega Putri, lalu anggota lainnya yaitu Anis Sekar Suciati Ramadhani, Salsabila Zahra, Nita Indah Cahyani, Tiara Nazwa Mihraz, Muhammad Hafiz Halhidayah, Dimas Yoga Prasetyo, dan Zaki Raudan. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Kedua, kias. Kias adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh kias adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar. Lalu maslahul mursalah atau maslahah mursalah. Maslahul mursalah artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalkan, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Hukum takhlifi. Hukum takhlifi adalah titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk perintah dan pilihan. Diberi nama hukum takhlifi karena titah ini langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf, balik, dan berakal. Hukum taklifi ini terdiri dari 5 bagian, diantaranya adalah wajib. Wajib ialah tuntutan yang mengandung perintah yang mesti harus dikerjakan, sehingga orang yang mengerjakan patut mendapatkan pahala, sementara orang yang meninggalkannya atau tidak mengerjakannya, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Sunnah yakni perintah yang mengandung suruhan akan tetapi tidak wajib untuk dilakukan. Sunnah hanya berupa anjuran untuk mengerjakannya. Bagi orang yang mengerjakannya berhak untuk mendapatkan ganjaran pahala, sementara bagi yang tidak mengerjakannya itu tidak akan mendapatkan dosa maupun pahala. Haram adalah tuntutan yang mengandung larangan yang mesti untuk dijauhi, karena jika seorang melakukan suatu yang hukumnya haram, maka akan mendapatkan dosa atau ancaman. Namun jika seseorang berusaha menghindari dan tidak melakukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan suatu ganjaran pahala. Makruh. Makruh ialah mengandung larangan akan tetapi mesti dijauhi. Jika seseorang telah meninggalkan larangan tersebut, berarti ia telah mematuhi yang melarangnya, sehingga dia berhak mendapatkan pahala. Tetapi karena tidak ada larangan yang bersifat mesti, maka jika seseorang melakukan larangan tersebut tidak dapat menyalahi yang melarang, dan orang tersebut tidak berhak mendapatkan dosa. Mubah. Secara bahasa, mubah diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan. Mubah itu berarti sesuatu yang diberikan kepada orang mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya, dan tidaklah berdosa ataupun berpahala jika dikerjakan atau ditinggalkan.